misalnya sandingkan dengan akal riba, Anda katakan akal riba, itu berarti mengambil kelebihan harta. Ya, bukan makan kelebihan harta, tapi mengambil kelebihan harta dari kan, ya, gitu. Kemudian ketika Anda sandingkan dengan akal haram, nah itu mana lagi lain, mengambil harta yang bukan miliknya. Betul kan? Jadi akal haram artinya Anda mengambil harta yang bukan milik Anda. Kalau akal riba berarti Anda mengambil kelebihan harta. Ada milik Anda tapi kelebihannya gitu kan. Kalau akal hakal berarti Anda melanggar akal. Jadi kata akal itu juga ketika Anda letakkan di dalam dengan suku dengan ya, itu memiliki makna yang berbeda. Jadi faktor bahasa ini nanti memunculkan istilah baru yang disebut nanti dengan kolokasi. Ya, dengan kolokasi. Kolokasi itu kata disandingkan dengan kata yang lain. Ada yang sudah baku, ada yang bebas. Jadi kolokasi itu bisa bebas, bisa sudah bersandingkan dengan ini bermakna begini gitu. Nggak mungkin lagi disandingkan dengan kata lain lagi. Nggak ada itu, sandingan itu nggak bisa diganti. Ya, sandingan itu ini akan memunculkan kajian secara khusus yang disebut dengan kolokasi, sandingan kata dengan kata, hubungan kata dengan kata lain. Nah, ini faktor bahasa. Faktor bahasa. Kemudian yang kedua, faktor sejarah. Gitu. Artinya perjalanan bahasa dari satu generasi ke generasi ya, selanjutnya dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, bahasa bersifat dinamis karena adanya kedinamisan masyarakat memakai bahasa tersebut. Misalnya, gitu kan. Contoh yang konkret dalam bahasa Arab itu kata adab. Kata adab itu zaman jahiliyah, kata ini dipergunakan masyarakat itu untuk mengundang makan. Ya, nah isim fa'il dari kata adab yang di sini adalah adibun. Jadi kata-kata adibun itu adalah orang yang mengundang makan. Walaupun zaman sekarang juga masih bisa dipakai ad-dakwah al-ma'dubah, undangan makan. Ad-dakwah al-ma'dubah gitu. Jadi ketika Anda membuat undangan makan malam misalnya ad-dakwah al-ma'dubah lil asya, itu undangan makan malam. Ad-dakwah al-ma'dubah lil ghadah misalnya begitu bahasanya, pakai ada ma'dubah. Ya, ma'dubah artinya mengundang makan gitu. Tapi ketika di zaman Rasul muncul kata adaba dari hadis Nabi yang mengatakan adabani Rabbi fa'asana tadiri. Jadi adabani Rabbi fa'asana tadiri, kata adab itu merupakan mendidik gitu. Jadi seorang pendidikannya gitu. Berubah menjadi seorang pendidik pendidikannya gitu guys. Ya, muadib anda seorang pendidik yang mendidik. Kemudian di zaman Muawiyah kata ini menunjukkan pendidikan akhlak mengarah kepada pendidikan akhlak, budi pekerti, sopan santun dalam bertutur kata gitu kan. Makanya orang sering mengatakan bahwa kamu nggak beradab nih, gitu. Artinya nggak beradab itu nggak bersopan, nggak ada sopan santun, ini nggak ada akhlaknya nih gitu. Ya, tidak berbudi pekerti gitu. Nah, sekarang digunakan juga dalam bahasa Indonesia dan tidak beradab itu maksudnya ya Anda tidak sopan santun dan tidak memiliki sopan santun dalam tutur kata dan berbudi pekerti gitu. Kemudian terakhir di zaman Abbasiyah, kata ini dihubungkan dengan puisi. Sehingga maknanya menjadi sastra. Nah, ini kalau itu sastra ini nanti isim fa'ilnya adalah adibun, jalannya panjang. Kalau tadi adibun, alifnya yang panjang itu adalah orang yang mengundang makan, tapi kalau misalnya adibun itu orang yang sastrawan, seorang yang berkecimpung dalam sastra, begitu, adib. Nah, ini faktor sejarah. Banyak sih faktor sejarah bisa jadi di dalam bahasa Indonesia itu seperti misalnya faktor sejarah dulu ini bermakna begini, sekarang bermakna itu. Walaupun di situ juga kita bisa melihat dari ada faktor sosial, gitu, perubahan. Ya, seperti misalnya kata gerombolan gitu kan. Dulu menggunakan kata gerombolan itu berkonotasi biasa-biasa saja, tidak negatif, positif biasa orang mengatakan gerombolan ustaz, gerombolan mahasiswa gitu. Tapi ya dengan perjalanan waktu akibat dari perubahan masyarakatnya, ya kata gerombolan itu boleh jadi berubah menjadi yang negatif gitu. Ya sejarah dulu seperti itu. Karena dan itu juga bisa jadi ada faktor yang ketiga yaitu faktor sejarah, kita bisa lihat ya bahwa itu adalah merupakan faktor faktor sosial gitu kan.
Jadi faktor sosial budaya masyarakat berperan terhadap perubahan makna. Ya, tingkatnya karena bahasa sebagai tingkah laku verbal merupakan salah satu aspek dari keseluruhan budaya tingkah laku masyarakat yang sedang melaksanakan komunikasi gitu. Boleh jadi mungkin sosial budaya dulu tidak kita dapatkan masyarakat yang berbuat kriminalitas secara gerombolan, secara berkelompok misalnya. Ya, lebih banyak individual gitu kan, banyak individual. Ya ada sih kriminal-kriminal dulu, ya kan, tapi individual gitu. Tapi belakangan mereka melakukan kejahatan tidak berani lagi individu. Jadi mereka lakukan secara kelompok gitu. Jadi keberanian itu muncul karena dia berkelompok gitu. Tapi berkelompok itu untuk berbuat kejahatan gitu. Maka muncullah kata gerombolan berubah jadi sebenarnya tidak ada konotasi negatif dan positifnya, kemudian berubah menjadi konotasi negatif. Kenapa? Karena sosial budayanya berubah. Mereka tidak lagi melakukan secara individual, tapi melakukan perbuatan kriminalitas secara berjamaah, secara berkelompok, gitu kan? Jadilah kata gerombolan itu sekelompok orang tanpa ada asosiasi nilai buruk terhadap kata itu. Pada waktu itu, ya sekarang berubah diasosiasikan dengan nilai buruk bahwa gerombolan adalah sekelompok orang yang suka mengganggu keamanan penduduk, suka menguasai, mengacau masyarakat. Kalau dia melakukan secara pribadi, mungkin dia takut kali dipukul semacam itu. Tapi kalau dia berkelompok, dia gitu tadi dia menimbulkan sehingga mengacau masyarakat. Gitu, ya. Jadi ada perubahan sosial juga di situ masyarakat. Begitu juga perubahan sosial, ya, mana dengan amplop misalnya, ya, karena lingkungan yang berbeda gitu, lingkungan masyarakat tempat atau kebudayaan mungkin ya, gitu. Yang awalnya mungkin lingkungan kata amplop itu dipergunakan di lingkungan pegawai kantor, sekolah segala macam dan sebagainya yang memang arahnya kepada surat menyurat sebagai sampul untuk surat untuk meletakkan surat. Gitu. Tapi sedangkan diawali dari pengusaha nih misalnya gitu kan. Jadi diawali itu dari pengusaha yang selalu dihubungkan dengan ingin karena dia ingin berusaha, ingin mengusaha, ingin berusaha, tetapi ada hambatan-hambatan dari apa atau misalnya legislasi atau peraturan undang-undang segala macam sehingga muncullah kata amplop itu mengarah kepada sogok menyogok gitu. Dan kata amplop sogok menyogok itu berubah bukan hanya di lingkungan pengusaha tapi di lingkungan yang memang dalam konteks mencari kerja misalnya, dalam konteks pencarian kerja baik pengusaha ke pejabat, baik pada pribadi kepada perusahaan gitu atau dalam lembaga-lembaga akademik lembaga apa saja gitu kan, karena dia ingin mengikuti ingin masuk ke suatu urusan tersebut karena tidak bisa harus menggunakan dengan proposal makanya muncullah dikatakan ya di situ pakai amplop tapi amplop isinya bukan surat lagi isinya adalah uang gitu kan uang sehingga dipahamilah maka kata amplop itu sogok dia menerima masuk amplop berarti minta sogokan bukan menerima surat dalam arti sebenarnya gitu. Tapi belakangan masyarakat lingkungan berubah juga sih sosial budayanya gitu. Betul berubahnya seperti apa? Dulu masyarakat Indonesia itu gotong royong gitu kan, ikhlas, tidak menuntut tidak menuntut sesuatu apa. Pokoknya kita senang lah kita berbakti, kita bakti segala macam. Tapi belakangan mungkin perubahan sosial maksudnya ketika ada seorang yang membantu masyarakat keluarga yang sebenarnya gotong royong segala macam, tapi diberikan sebuah insentif gitu kan sebuah lelah lah seperti itu. Dan uang lelah itu ditaruh di amplop, maka muncullah kata amplop. Ya, tapi bukan menyogok, tapi dia insentif dan segala macamnya gitu. Tidak lagi negatif tapi positif seperti misalnya kayak anda gitu kan ada panitia pelaksana sesuatu, kemudian anggota-anggota panitianya atau mereka yang melakukan panitia di situ masing-masing diberikan uang lelah walaupun tidak besar tapi dikasih uang ya kan dan uang itu diletakkan dalam amplop muncul kata amplop seperti amplop atau tanda tangan amplop kan gitu. Jadi ketika dia menerima amplop seperti itu bukan berarti dia menerima sogokan tapi menerima uang lelah dari kegiatan yang dilakukan secara mungkin kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan yang bersifat politik dan lain segala macamnya begitu ya.
Jadi ini ada terjadi perubahan-perubahan sosial seperti itu memunculkan makna berubah pada kata-kata tersebut. Gitu. Nah ini faktor kan jadi faktor-faktor perubahan makna itu bisa jadi faktor sejarah, bisa jadi faktor bahasa dan juga bisa faktor sosial, ya faktor sosial. Ada yang ingin bertanya nggak di sini yang berkaitan masalah faktor-faktor perubahan makna? Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya berkaitan masalah faktor. Ini bisa jadi terjadi pada semua semua masyarakat berbahasa ya. Ya kan, ya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah jadi ada perubahan perubahan terjadi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan eh, sampaikan ke arah bentuk perubahan makna. Gitu kan? Apa saja nih perubahan makna? Ada tujuh tipe ya, tipe dasar perubahan. Ya, tujuh tipe dasar perubahan ada yang disebut dengan pengkhususan makna. Nah, ada pengkhusus makna, tapi lawannya adalah pengumuman makna. Ya, jadi pengkhususan dengan pengumuman. Kemudian ada perluasan makna, lawannya adalah penyempitan makna. Ya, kemudian ada peningkatan makna, lawannya adalah penurunan makna. Ini dua peningkatan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya peningkatan pendidikan, artinya makna makna awalnya itu maknanya berubah menjadi meningkat gitu, nilainya tinggi. Kalau penurunan nilainya jadi menurun. Ya, kalau pengkhususan pendidikannya jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan penghilangan makna. Penghilangan makna itu maksudnya makna awalnya sudah tidak dipakai lagi, yang dipakai itu makna barunya, ya, makna barunya itu yang dipakai gitu kan. Kita lihat satu demi satu ini contohnya seperti apa ya dalam konteks pemahaman bentuk-bentuk perubahan makna. Yang pertama disebut dengan peningkatan makna atau dalam bahasa Arab dalalah. Maksudnya makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Itu maksudnya ya. Jadi apel-apel itu namanya baru lebih tinggi nilainya dari yang lama. Contohnya seperti kalau dalam bahasa Arab seperti misalnya as-sufrah. As-sufrah itu makna aslinya adalah makanan musafir yang disiapkan untuk bekal dia dalam bepergian itu. Hanya untuk ikan gitu. Kemudian digunakan untuk menyebut tempatnya atau berjananya. Tempatnya juga disebut letak di belakangnya. Nah, sekarang ini kita meningkatkan kata ini meningkat maknanya menjadi sesuatu yang dimakan di atas bejana disebut dengan sukro. Apa saja, bukan hanya untuk orang yang berpergian, tapi sesuatu yang terjadi dalam satu bejana disebut dengan asukro. Artinya kata sukro itu mengalami peningkatan nilai maknanya, gitu kan? Dan menjadi ya itu dalam peningkatan makna seperti itu dalam subhan. Kalau di bahasa Indonesia peningkatan maknanya itu mungkin apa ya? eh Mungkin bisa jadi peningkatan makna itu sarjana gitu ya dalam konteks sarjana. Dulu sarjana itu bersifat ya semua teknik, tapi dia nilainya tingkat untuk yang mengarah kepada ilmuwan, gitu kan? Kata sar, kata sarjana, saya juga pikirnya kata sarjana gitu. Ada peningkatan makna. Peningkatan makna nilainya apa? Nilainya lebih tinggi karena kata sarjana itu mengarah kepada kualitas seseorang yang dilalui oleh melalui sebuah pendidikan, gitu kan, mereka satu dua S3 dia tingkat sarjana seperti itu. Ya dulunya mungkin ya hanya biasa-biasa saja semua bisa dikatakan, tapi mengarah ada misalnya seperti itu. Ya contohnya. Kemudian yang kedua ada penurunan makna. Penurunan makna itu maksudnya makna baru dirasakan lebih rendah nilainya. Ya, jadi makna baru lebih rendah nilainya dari makna lama. Ya, seperti misalnya kalau dalam bahasa Arab ini niswan. Ya, kata niswan ini ya adalah bentuk jamak dari akar kata yang berbeda mar'ah.
Jadi almar'atu nisa senisa gitu. Ya, niswan itu tingkat yang artinya wanita. Gitu. Tapi kata ini pada awalnya ya sering digunakan oleh para penyair dan tidak berkonotasi jelek, biasa-biasa saja gitu. Tapi sekarang ini kata tersebut mengalami penurunan nilai maknanya, yaitu berkonotasi ejekan baik pada level bahasa sastra maupun pada level bahasa seharian gitu. Jadi gitu, ketika dikatakan aniswan itu ya konotasi gitu. Sama kayak tadi gerombolan gitu. Jadi kalau gerombolan itu terjadi penurunan makna yang awalnya tidak ada konotasi baik dan buruk, tapi belakangan konotasinya adalah menjadi jelek. Ya terjadi penurunan makna gitu ya, menjadi penurunan makna. Nah itu contoh ya kan. Kalau dari istilah bahasa Arabnya disebut dengan inhitot dalalah ya, inhitot dalam penurunan makna. Kemudian yang ketiga terjadi pengumuman makna umum, gitu kan? Makna maksudnya apa? Makna baru dirasakan lebih umum sifatnya dari makna yang lama. Jadi makna barunya itu lebih umum artinya gitu ya. Itu takmim, makanya dikatakan takmim bahasa Arabnya takmim mudalalah. Contohnya seperti kata misalnya al-khamar dalam bahasa al-khamar itu. Jadi pada awalnya kata ini bermakna minuman yang memabukkan dari seri buah anggur. Awalnya dari buah anggur aja gitu ya. Tapi sekarang ini makna kata tersebut berubah sifatnya menjadi lebih umum, gitu kan, dan bermakna segala sesuatu yang memabukkan ya disebut dengan khamar. Segala minuman yang memabukkan khamar, bukan hanya terbuat dari anggur saja, dari apa saja yang dicampur dengan alkohol, yang dicampur dengan misalnya kayak tapik segala macamnya. Kalau ketika itu sudah menjadi minuman yang memabukkan, ya sudah disebut dengan al-khamr. Jadi mengalami umum ya, mengalami pengumuman makna. Jadi maknanya lebih umum lagi itu jadi. Nah itu disebut dengan pengumuman makna. Kemudian yang keempat, kembali lawan dari pengumuman itu pengkhususan makna. Taksis sudah lah nama. Apa maksudnya? Makna baru dirasakan lebih bersifat khusus dari makna yang lama. Gitu. Jadi makna lama itu boleh jadi umum, kemudian berubah menjadi khusus. Tapi kalau yang umum, khusus berubah menjadi umum, gitu ya. Jadi gitu. Contohnya dalam bahasa Arab ini adalah al-hajj. Ya, pada awalnya kata ini bermakna niat tujuan. Jadi kalau kita akhuju ila baitik, gitu. Ya, akhuju ila baitika itu maksudnya apa? Saya berniat ke rumah kamu. Saya ada tujuh pendidikan akhuju ilal madrasah. Itu pendidikan artinya saya menuju ke sekolah gitu. Tetapi ketika kata ini berubah sifatnya menjadi khusus dan bermakna tujuan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji gitu. Jadi ketika katakan akhuju itu orang langsung kata uridu an hujjah, itu langsung orang memahaminya adalah oh dia akan mengerjakan ibadah haji, umroh haji dan umroh misalnya. Gitu kan? Haji dan umroh ditanya. Jadi khusus itu tidak lagi dipakai untuk kena akhuju ilal madrasah, nggak lagi dipakai gitu. Dan jarang orang mengatakan akhuju ilal bait, jarang dipakai lagi. Dalam konotasi dalam komunikasi keseharian kata akhuju itu tidak lagi dipakai untuk kan bermakna umum lagi, tapi udah bermakna khusus gitu kan ya, gitu. Jadi orang ketika dikatakan haji, haji udah orang langsung bisa memahami bahwa dia pergi ke Mekah ya, melakukan ibadah haji atau umroh begitu ya. Itu intinya. Nah, itu pengurusan makna. Kemudian yang kelima, perluasan makna tausiah dalalah. Tausiah dalalah. Maksudnya apa? Makna baru dirasakan lebih luas gitu kan jangkauannya dari makna yang lama gitu kan. Jadi makna baru jangkauannya lebih luas lagi. Seperti misalnya kata rasul ya, rasul tingkat. Jadi kata ini bermakna kepala. Ya salah satu anggota tubuh manusia. Tapi kita kata ini mengalami perluasan maknanya dan dapat dipakai pada berbagai bidang, bidang apa saja, seperti misalnya dari olahraga, Rasul Hirbah, ketua kontingen, Raisul Madrasah, Raisul Fasal, gitu kan. Jadi luas dia. Jadi kata-kata Rais tingkatnya itu bukan hanya sebatas anggota tubuh manusia, tapi sudah berubah di bidang lain, ya, di dalam aspek kegiatan masyarakat, sosial masyarakat di baik cara lembaga maupun jalur organisasi maupun jalur internet, jadi seperti itu. Ya,
Jadi artinya mengalami perluasan makna. Kemudian yang kedua, mengenai penyempitan makna. Ya, penyempitan makna itu maksudnya makna baru dirasakan lebih kecil dan terbatas jangkauannya dari makna yang lama. Ya, itu atau dalam istilah Arabnya itu disebut dengan tadir, dalalah, tadir, gitu kan? Contoh yang konkretnya itu adalah maula. Maula. Jadi kata ini pada awalnya itu bermakna luas sekali. Dia bisa hamba saya, bisa tuan, gitu kan? Ada budak yang dimerdekakan, yang memerdekakan, lihat ya, budak yang dimerdekakan dengan yang memerdekakan. Artinya antonim ya, lawan dekannya gitu. Jadi dia termasuk satu kata yang memiliki makna bertolak belakang. Gitu. Ya, yang memberi nikmat, yang diberi nikmat juga mau ya. Teman, tetangga, tamu, pengikut, paman, tuan, majikan gitu. Tadi tuan dengan majikan atau hamba saya. Tapi kata ini mengalami penyempitan makna, yaitu sebagian kecil dari makna-makna tersebut. Hamba saya atau tuan majikan. Ya, tapi ini pun juga lebih sempit lagi tuh. Lebih khusus lagi untuk kepada tuan atau majikan gitu. Dari mana kita tahu itu digunakan dalam keseharian orang, seperti kalau Anda nonton film yang ada kerajaan, itu selalu tuh kalau bawahan ngomong kepada kerajaan, misalnya kayak menteri atau rakyat ketika berbicara dengan kerajaan, itu mengatakan ya maulah ya maulah ya tuanku majikanku, tapi kita tidak pernah mendengar raja kalau ngomong ke menterinya ataupun ke rakyatnya menggunakan kata ya maulaya juga tidak betul ya. Jadi yang digunakan maulaya itu dari bawah ke atas gitu. Nah itu artinya apa? Artinya sudah lebih sempit lagi kepada hanya khusus kepada tuan atau majikan aja gitu ya, tuan majikan gitu ya. Jadi ini artinya dia mengalami penyempitan makna. Jadi penyempitan juga bisa terjadi, ada faktor sosial, ada faktor sejarahnya, juga bisa jadi ada faktor bahasanya ya, ketika diletakkan topik itu disandingkan dengan itu. Nah, kemudian yang terakhir ya ini disebut dengan penghilangan makna. Fukdan udaralah. Maksudnya apa? Sebuah ungkapan yang biasa dilakukan sehari-hari yang berhubungan dengan komunikasi rutin antar masyarakat. Mana ungkapan ini telah hilang dan menjadi tidak berarti dari mana aslinya. Gitu. Artinya mana aslinya sudah nggak dipakai lagi. Makna baru yang dijadikan patokan gitu kan. Contohnya seperti misalnya kata ahlan wasalam dalam bahasa Arab gitu kan. Jadi kata bahasa Arab itu selamat datang gitu kan, dipakai untuk mengatakan selamat datang, ahlan wasalam. Padahal ahlan itu keluarga, salam itu udah gitu kan, ahlan itu kenapa dipakai menjadi ucapan selamat datang? Begitu juga misalnya sobat alfa itu juga ucapan selamat. Gitu. Sobat itu kan selamat pagi gitu kan. Jadi kata khair itu disebut dengan selamat pagi, selamat gitu. Kata khair ya tidak sesuai dengan lafaz tetapi ungkapannya itu bertujuan untuk mengucapkan selamat, selamat pagi, selamat datang, jadi seperti itu. Jadi makna aslinya sudah hilang, mana artinya sudah hilang walaupun secara bahasa asal katanya adalah seperti misalnya ahlan. Nah itu kan sebenarnya doa, nanti ahlan nanti ahlan kamu singgah menjadi keluarga dan sehingga dalam konteks terdapat sebuah kemudahan, gitu kan. Jadi situ jadi keluarga gitu. Jadi itu juga dari sosial budaya masyarakat. Jadi sosial budaya masyarakat itu diawali selalu mereka menganggap kalau ada tamu datang tuh dianggap seperti kayak keluarga gitu. Makanya munculnya kata ahlan dan itu merupakan suatu doa diharapkan ketika datang ke rumahnya itu dalam keadaan mudah ya kan ya, gitu. Jadi munculnya kata salam macamnya jadi seperti itu. Jadi ada 7 tipe. Tidak semua bahasa itu memiliki bentuk perubahan yang tujuh-tujuhnya ada gitu. Kalau bahasa Arab tujuhnya ada tapi juga tidak ada. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tetap dan udah lala. Penghilangan makna contohnya nggak ada tuh. Ya, tidak ada. Tapi ditemukan sih di bahasa daerah gitu. Ya, di bahasa daerah itu ada penghilangan makna gitu. Ya, ada penghilangan makna gitu. Contohnya apa? Nah, ini saya pengen tanya nih. Halo, siapa yang dari Jawa nih?
Aman, Siva, oh Jawa bukan? Oh orang Jawa kan? Ya, dia anak, tapi, oh, Siva, gimana dipanggil kok diem sih? Aman, Yahya, Diana, kalian dengar nggak sih suara saya? Hah? Dengar Halo, Ustaz. Halo, dengar nggak sih? Dengar nggak kedengaran sih kok suara Ustaz. saya? Iya dengar Kenapa Ustaz. sih diam ketika saya tanya? Hah? Mungkin yang lain lagi nggak ada di sini ya Ustaz. Oh, nggak ada di sini, ngapain bikinnya kuliah kalau di sini dia namanya aja muncul di sini tapi bikinnya diam di sini. Yang ada pun juga diam aja, nggak ada tanya. Saya bilang siapa di antara kalian orang Jawa? Saya tanya pendidikan. Hah? Ya Ustaz, untuk yang tadi saya izin bertanya sedikit. Saya tanya dulu, Terkait ini siapa ya, orang Jawa gitu? Aisyah orang Jawa bukan? bukan Ustaz, saya orang Betawi. Belum tahu siapa orang Jawa di sini. Amam, ya ya. Saya bukan orang Jawa, Ustaz. Halo, Hah? Saya Ini bukan kalian orang ini, Jawa. aduh, ditanya sih diam-diam aja sih gimana sih? Ntar pokoknya semulai nanti kenapa kalau saya dapat luring semuanya ikut dulu bincangkan luring. Ya, halo ya, tapi halo, ini pengen orang Jawa nih. Halo, aduh, kalian apa nggak ada segala macamnya dah.